Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku di channel Reni Nurmala Putri. Oke, kali ini video kedua aku mau bahas sedikit tentang menstrual cup. Sebenarnya aku udah mau review menstrual cup ini dari beberapa waktu lalu, tapi berhubung aku ingin lebih kasih informasi yang akurat, jadi baru sekarang ini nih aku bisa memenuhi janji aku sama teman-teman untuk review menstrual cup. Oke, kebetulan menstrual cup ini aku dapetin pada bulan lalu, yaitu bulan Mei Juni ya, Mei awal itu. Kalian bisa cek di Instagram aku Reni Nurmala Putri. Itu pertama kali aku unboxing pas dapet menstrual cup dari The Merah Project. Itu dikasihnya melalui Yayasan Bumi Sehat Indonesia. Nah, kebetulan aku sendiri memang belum pakai yang namanya menstrual cup. Kalau nggak dikasih sampelnya, aku sendiri nggak akan pakai kali ya. Karena aku belum benar-benar tahu gitu cara pakai, plus minusnya seperti apa, nyamannya seperti apa. Jadi selama ini cuma pakai pembalut, dan itu pun yang sekali pakai. Sesekali aku juga pakai sih pembalut yang cuci ulang, tapi karena suka lupa naro gitu atau keselip, jadi terpaksa pakai yang sekali pakai lagi. Nah, padahal yang kita tahu ya, sampah pembalut itu di Indonesia atau bahkan di dunia itu semakin hari semakin banyak ya. Dari data yang aku baca itu setiap wanita bisa membuang sampai berjuta-juta pembalut seumur hidupnya gitu. Nah, bayangkan kalau kita makin tua, makin lama itu menggunakan pembalut sekali pakai, otomatis sampah yang tidak akan terurai itu makin menumpuk, ya kan? Jadi hadirnya menstrual cup itu untuk mengurangi sampah pembalut dan bentuk dari kecintaan kita terhadap bumi. Dan organisasi yang komunitas gitu yang sudah menggalakkan go green, ya sudah banyak ya untuk menggalakkan cinta bumi, sayangi alam. Itu salah satunya The Merah Project, dan mereka melakukan salah satu langkahnya dengan membagikan produk menstrual cup secara gratis. Oke, aku dapat ini dengan gratis hanya dengan mendaftarkan diri, terus kita dikirimkan produk dengan hanya mengganti ongkos kirimnya. Sebab yang kita tahu, harga menstrual cup ini memang mahal gitu, tapi pemakaiannya bisa 8-10 tahun. Jadi sebetulnya lebih irit juga, dan untuk kesehatan itu jauh lebih baik ketimbang pakai pembalut yang sekali pakai. Oke, kita tunjukkan produknya ya seperti apa dan penjelasan lebih lengkapnya. Ini bentuknya seperti ini. Ini benar-benar go green juga ya. Bentuknya pun bungkusnya pun terbuat dari kain tenun. Jadi dia bukan dari bahan plastik yang bisa kita buang. Otomatis bungkusnya ini pun akan awet ya, disimpan untuk lama gitu. Pas dikirimnya tentu aja pakai plastik sih, udah di steril gitu. Nah, ini untuk produknya. Tara, sekecil ini. Ini merupakan menstrual cup dari The Merah Project. Yang isinya itu di sini ada 15 ml dan 7,5 ml batasnya ya. Oke, di dalamnya juga ada ininya. Kita bacain dulu ya. Oke, cangkir menstruasi atau menstrual cup adalah cangkir silikon yang dimasukkan ke dalam vagina saat menstruasi. Cangkir ini berguna untuk menampung darah dan dapat digunakan hingga 10 tahun. Wow, kalau itu nggak hamil. Kalau kita hamil otomatis nggak akan pakai cangkir menstruasi kayak gini ya. Bagaimana cara penggunaannya? Rebus dan cuci cangkir menstruasi di awal Anda haid. Untuk memasukkannya bisa mencoba berbagai metode melipat, yaitu ada 6-fold, 7-fold, dan punch down. Gambarnya ada di samping sini ya. Oke, jadi ketika bulan kemarin aku dapat menstrual cup ini, tentunya 2 hari kemudian aku
baru datang bulan. Kemudian aku rebus, cuci dulu sebenarnya, sebelumnya cuci dulu pakai sabun yang mengandung pH seimbang, yaitu bisa digunakan dari sabun pencuci kewanitaan, bisa yang dijual bebas tentunya ya, atau sabun-sabun bayi mungkin itu yang mengandung pH seimbang itu bisa. Nah, setelah dicuci baru direbus di dalam air mendidih, nggak usah lama-lama, cukup 3-5 menit aja. Aku sendiri rebusnya itu di atas botol, di atas wadah kaca gitu, jadi biar lebih aman mungkin ya, nggak tersentuh aluminium. Tapi pakai aluminium juga nggak apa-apa. Dan cara melipatnya itu seperti apa? Nih, bisa seperti ini. Ini yang katanya C-fold. Nah, jadi bentuknya kayak huruf C. Ini dimasukkan ke dalam vagina kita, mungkin seperti ini ya. Jadi gambarannya kayak di ini. Nah, jangan khawatir, terus aja masukin, nanti dia akan mengembang sendiri ketika di dalam seperti ini dan siap untuk menampung darah haid kita ya. Kemudian ada 7-fold. Ini 7-fold itu seperti ini, bentuk seperti angka 7 ya. Nih, kalau aku nggak salah. Nah, seperti ini. Ini juga bisa dimasukkan. Kemudian ada punch down, itu cuma sebagian. Set. Nah, seperti ini ya cara memasuk. Tapi apapun caranya, gunakan aja yang paling nyaman menurut kita ya, menurut teman-teman yang paling nyaman memasukkannya itu yang dipakai. Kalau aku sendiri nyamannya sih pakai C-fold ya, karena lebih ketahan gitu, jadi tidak akan lepas sebelum sampai di dalam. Sebetulnya ini batasnya ada 3 ya, 3 garis nih di sini itu, tapi udah aku potong karena saat dipakai itu kalau duduk ujungnya ini serasa ketekuk-tekuk gitu kayak mau keluar, jadi aku gunting. Bebas sih, mau digunting bisa, mau dipotong sampai habis pun bisa, yang penting saat dikeluarkan itu bisa memudahkan kita untuk menariknya. Oke. Kenapa aku harus tunggu sampai 2 bulan baru nge-review? Karena pemakaian pertama kali saat haid pertama itu aku masih belum nemuin sisi nyaman gitu, masih di banyak salahnya gitu, banyak kadang si darahnya itu masih keluar, kadang masih suka gatel gitu ke kiri kanan ya, pokoknya itu masih nemuin celah yang bikin gak nyaman untuk dipakai lama. Oh ya, si menstrual cup ini bisa digunakan kalau lagi banyak itu bisa 4-6 jam ya. Tapi kalau memang lagi banyak banget, misalkan kerasa udah penuh, bisa 2 jam juga dikeluarin gitu. Nanti setelah dikeluarkan, dicuci. Setelah dicuci, bisa langsung dipakai lagi. Dan jangan lupa, sebelum memasukkan menstrual cup ini, cuci tangan dengan bersih. Ya, pastikan tangan kita bersih dan kuku-kuku juga pendek ya. Jangan sampai ada kuku kita yang panjang dan akhirnya bisa melukai kulit kita sendiri. Nah, pastikan Anda bisa merasakan bahwa cangkir itu telah terbuka untuk memastikannya tidak bocor. Setelah cangkir masuk, Anda bahkan tidak akan merasakan apa-apa, bergantung pada kondisi masing-masing. Oh, di sini Anda dapat memakainya selama 6-12 jam untuk merek ini ya. Sebenarnya silikon ini, yang ini tuh lembut banget gitu ya, lembut tapi dia agak berat gitu, jadi nggak ringkih juga. Dan memang saat dipakai itu pada saat periode kedua itu baru kerasa kliknya, kerasa nyamannya tuh saat apa, ketemu time-nya gitu, time nyamannya. Jadi kita bisa tahu nih saat dia penuh tuh kayak apa. Dan aku sendiri saat pakai ini di dalam tuh nggak kerasa kayak lagi dapet, nggak kerasa pakai gitu ya. Dan hebatnya lagi kalau kita pakai menstrual cup, kalau mau berenang juga aman, mau tidur nggak takut bocor gitu ya. Biasanya kan kalau pakai tampon atau pembalut, kadang-kadang kalau berenang tuh kita ragu ya. Ya walaupun saat di dalam air biasanya
darah menstruasi itu akan terhenti. Tapi kan tidak menutup kemungkinan gimana kalau sebelum kita berenang tahu-tahu sudah keluar gitu, dan saat di dalam air tiba-tiba ambiar, kan nggak bisa juga ya gitu. Tapi kalau pakai menstrual cup ini aman, kita bisa berenang, bisa olahraga, bisa sepedahan juga aman gitu, nggak akan takut bocor. Tuh, Anda bisa tidur dengan cangkir menstruasi ya, tadi aku udah bilangin. Dan saat Anda ingin mengeluarkannya, cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian letakkan 2 jari di leher rahim Anda dan tarik batang cangkir. Oke, ini cara mengeluarkannya. Jadi kita cek dulu, masukkan 1 jari ke dalam misfi, kemudian sentuh ujung ini, baru kita tarik dan keluarkan. Tarik serta mengeluarkannya, pokoknya masukin dan mengeluarkan menstrual cup ini harus dalam keadaan relax, jangan tegang, pokoknya tenang aja. Tarik napas, buang napas, kemudian keluarkan, set, dan akhirnya dapat gitu, kayak kita lagi kontraksi aja gitu, ngeden aja, dan ini nggak terasa sakit sama sekali kalau di aku ya. Kemudian udah, ini toilet. Oke nih, di sini ada yang namanya mitos itu keperawanan ya. Oke, sering juga ditanyakan kalau masih perawan boleh nggak sih pakai menstrual cup ini? Sebenarnya boleh-boleh aja. Kebetulan menstrual cup juga ada berbagai macam ukuran, ada yang SML, ada juga yang dia besar kecil. Nah, kebanyakan yang ukuran besar itu untuk di atas 30 tahun atau yang sudah pernah melahirkan per vaginam atau melahirkan dengan normal. Dan yang ukuran kecil itu untuk yang di bawah 30 tahun atau belum pernah melahirkan secara per vaginam. Nah, untuk yang masih perawan itu ada sebenarnya ukuran yang kecil, tapi mungkin bukan yang seperti ini ya. Tapi pada intinya sih keperawanan itu bisa hilang dengan cara selaput keperawanan itu dengan cara bersepeda, jatuh, atau berbagai hal lain ya. Jadi intinya keperawanan itu hanya hilang jika kalian berhubungan seksual, udah itu aja. Selain dari itu kalian tetap disebut perawan gitu. Tapi apapun itu balik lagi sih sama pendapat pribadi gitu, mau sebelum menikah gitu mau pakai menstrual cup atau enggak gitu ya. Jadi pendapat ini tuh hanya ajakan gitu dari aku untuk go green gitu, untuk beralih dari pembalut sekali pakai ke menstrual cup supaya kita tidak lebih banyak menumpuk sampah di bumi. Oke, sekian aja dari aku review dari menstrual cup ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf, kalau ada kurangnya kalian bisa tambahin komen di bawah ya. Misalkan aku ada info bahwa yang sebenarnya tuh begini-begini, ya nggak apa-apa gitu ya. Atau mau tanya pembelian di mana, bisa kalian kasih informasi di komen nanti ya. Sekian dari aku, jangan lupa subscribe channel ini, like postingan ini, dan share kalau postingan ini bermanfaat. Sampai jumpa di postingan aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.